Selamat malam pemirsa, tragedi lapas kelas 1 Tangerang menjadi sorotan. Apinya bukan hanya menjalar di satu tempat saja, tapi sudah merembet kemana-mana. Bukan hanya persoalan arus pendek listrik, puluhan korban jiwa di sana. Tapi juga ada desakan agar pihak yang bertanggung jawab segera dievaluasi. Bahkan sejumlah LSM meminta Menkumham, Dirjen, bahkan Kalapas semua diganti rotasi total. Karena total hingga saat ini paling tidak ada 48 korban tewas dari kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang. Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab? Betulkah desakan-desakan tersebut kemudian harus digentarkan? Ataukah kemudian kita akan tunggu pernyataan langsung dari pemerintah mengenai banyaknya dorongan mengenai hal ini? Tapi sebelum kita bahas di catatan demokrasi, kita hadirkan terlebih dahulu lah beberapa informasi yang juga menjadi topik utama minggu ini, yang juga viral di media sosial. Salah satu ya mengenai adanya kemudian analisis dari pihak KPK selama 1 tahun terakhir mengenai harta kekayaan dari para pejabat dan juga penyelenggara negara yang angkanya juga cukup fantastik. Ada yang naik signifikan, ada yang mungkin turun. Ada tidak kira-kira? Kita simak bersama ya Maria. Bersama, ya? Karena nama-namanya cukup nama-nama top ini. Ini kalau kita amati bersama, ini merupakan rangkuman harta kekayaan pejabat selama 1 tahun pandemi ini mengalami peningkatan. Publik juga bertanya, apa sebenarnya yang menyebabkan harta mereka bisa meningkat signifikan? Ada juga yang hartanya turun, ada yang ya fluktuatif ya sebenarnya. Tapi ada yang bahkan hingga mencapai 10 kali lipat. Nama-namanya ini Anda dapat saksikan langsung di layar kaca, jumlahnya juga tertera jelas. Angkanya panjang ya, cukup banyak. Ini kalau dipersingkat nolnya ada berapa? 12. Berarti berapa itu? Kalau 09 ada berapa? Ini kisaran antara ratusan juta meningkat ke miliaran. Ada bahkan yang sampai 2 triliun rupiah, luar biasa. Ini 69 miliar rupiah. Ini dalam kurun waktu 1 tahun yang didapatkan dari data LHKPN. Semoga laporan harta kekayaan pejabat negara dipertanggungjawabkan, dilaporkan secara rutin untuk mengetahui transparansi di mata publik juga, Maria. Ya. Ini yang lagi rame di ibu kota, ada juga lampu kelap-kelip, Maria. Wah, ini lampu kelap-kelip kalau biasa kita lihat di kafe-kafe. Kalau ini kemarin viral karena ditemukan atau berada di dalam Masjid Istiqlal. Ini lampu berwarna-warni di dalam Masjid Istiqlal. Ternyata netizen kita ungkapannya, pernyataan, responnya macam-macam. Ada yang menyatakan bahwa ini tidak pantas. Betul. Mengapa lampu disco dalam tanda kutip ya berada di dalam masjid gitu. Tapi netizen berharap ini tidak kejadian di Istiqlal dan juga sudah dibantah oleh pihak maintenance karena sesungguhnya ini bukan lampu yang terjadi setiap hari di Istiqlal, tapi merupakan proses maintenance. Ini hanya terjadi 6-12 bulan sekali hanya untuk mengecek. Istilahnya kalau dalam dunia lightingnya ada apa? Red, green, blue. Untuk memastikan kira-kira lampu biru, hijau, kuning di sana menyala atau tidak. Karena di Istiqlal itu biasanya lampunya bisa menyesuaikan dengan cahaya juga, Betul, Maria. Kalau kita lihat. Tapi ini namanya kekuatan netizen begitu ya. Kemudian menyebar tapi sudah diklarifikasi dan jelas pertanyaannya. Berikut ini kita akan simak ini kemarin yang sempat juga membuat kita heboh. Ketua Umum PDI Perjuangan yang merasa memang digempur juga hoax. Bahkan sempat meneteskan air mata. Ketika ada gempuran hoax, kabar yang beredar mengenai kondisi dirinya, tiba-tiba selang 1-2 hari, Megawati Soekarno Putri muncul ke hadapan publik, Maria ya. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan terima kasih atas perhatiannya dan doanya. Ya bagaimana ya, saya sendiri sampai berpikir. Nah, yang tak kalah ramai juga, ini adalah perbincangan informasi mengenai lahan sengketa. Antara siapa sudah tahu pasti. Antara Rocky Gerung dan juga PT Sentul City, kode emitennya BKSL. Ini jadi rame karena ternyata saling klaim. Yang satu merasa punya hak guna bangunan, yang satu merasa ini sudah saya beli dari warga setempat yang sebelumnya merupakan tanah garapan. Kok sekarang diributin? Itu yang dipertanyakan oleh Rocky Gerung ya. Betul, karena ini kemudian juga informasinya kemana-mana dan akan langsung dibawa ke jalur hukum. Langsung ditetapkan siapa kemudian yang berhak karena sudah ada mobil yang sudah siap menggusur, Andro. Sepertinya Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanian Nasional harus turun tangan menjelaskan duduk persoalannya seperti apa. Karena bukan hanya Rocky, ternyata di lahan ini ada sekitar 90 kepala keluarga, mungkin kisaran ribuan orang yang tinggal sudah puluhan tahun di sana.
dan mereka juga mempertanyakan apakah memang legalitas surat yang dimiliki Sentul City ini berlaku dan mereka nanti apakah mereka pergi tanpa kompensasi atau seperti apa, kita itu tunggu harus nanti jelas, ya, itu harus jelas. Nanti kita akan tunggu bagaimanakah sikap dari pemerintah. Selanjutnya ada lagi yang juga turut mengagetkan, menggembarkan, menjadi perbicaraan juga, FPI. Nah, kalau FPI kepanjangannya apa, Andro? Front Pembela Islam itu sudah tidak ada. Sudah selesai. Ada tapi muncul yang baru lagi, FPI juga, Front Persaudaraan Islam. Nah, ini yang juga tuh ramai kemarin dan juga dideklarasikan. Kita simak. Deklarasikan FPI baru, Front Persaudaraan Islam, sebagai wadah perjuangan baru umat Islam. Ini merupakan tempat yang digunakan oleh FPI yang mengklaim sebagai wujud Front Persaudaraan Islam, meskipun banyak pihak yang menduga apakah namanya yang serupa ke depan akan berbentuk juga visinya seperti FPI, karena sesungguhnya kalau ingin membuat ormas cukup kompleks juga syaratnya, harus ada ADART, kemudian sumber pendanaan dari mana, itu harus semuanya akuntabilitasnya harus jelas ya Maria. Tapi pertanyaan dari Andro ini sudah dijawab juga oleh pihak Front Persaudaraan Islam ini, bahwa akan beda jauh, tidak akan sama, akan lebih mengedepankan hal-hal yang baik terkait dengan umat Islam. Itu yang paling penting, buktinya nanti di lapangan seperti apa. Sekarang yang jadi sorotan juga figur Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, yang namanya sudah masuk dalam bursa Pilgub DKI. Ini pernyataannya keluar dari Ketua PWNU Jakarta yang menyatakan Gibran Rakabuming layak memimpin DKI, padahal belum tuntas ya di Solo ya Maria. Belum tuntas, baru saja bahkan. Tapi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ini mendapat dorongan yang cukup besar, tidak hanya dari sejumlah partai saja, tapi juga ormas untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta. Tapi pertanyaannya nih, akan mau atau tidak ya? Ini sama seperti ungkapan buah tidak jauh jatuh dari pohonnya Maria ya. Kita tunggu nanti Gibran, karena Gibran sudah membantah hal itu dan ingin fokus di Solo saja. Ya, tapi selanjutnya ini yang kemarin juga tentu kabar duka untuk kita semua dan juga menjadi pembahasan yang cukup panjang di masyarakat terkait dengan kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Ini merupakan kondisi pada pekan lalu sekitar pukul 1.45 dini hari. Bisa dilihat suasana di dalam sangat mencekam sekali. Ini merupakan lokasi di Blok C2, Lapas Kelas 1 Tangerang yang didominasi oleh warga binaan narkotika. Bahkan dari jumlah korbannya 48 orang ini didominasi juga oleh kasus tindak pidana narkotika. Sangat disayangkan sekali karena ada pernyataan ketika terbakar ini posisi sel yang mungkin bentuknya seperti pavilion-pavilion ini semuanya terkunci Maria ya. Terkunci karena memang kondisinya jika pada malam hari itu kan seluruh sel memang SOP-nya dikunci, Andro. Jadi memang kejadian ini berlangsung sekitar pukul 2 pagi sehingga memang seluruh sel tersebut dalam kondisi terkunci dan hingga saat ini paling tidak angkanya bertambah terus. Terakhir ada 48 korban tewas dari kebakaran ini. Kami juga turut berduka karena yang mengalami luka bakar itu betul-betul hampir 100%, ada yang 98%, kita tidak bisa bayangkan kondisi fisik mereka seperti apa. Karena tragedi kebakaran tersebut muncullah desakan untuk pejabat di Kementerian Hukum dan HAM untuk bertanggung jawab dan mundur dari posisinya. Kebakaran lapas Tangerang ini kemudian membuat sejumlah pihak mendesak mundur tidak hanya menterinya, Pak Yasona Lawli, tapi juga Dirjen Permasyarakatan dituntut untuk bertanggung jawab. Meskipun juga pemerintah sudah hadir, Kemenkumham juga sudah hadir meminta maaf terkait dengan kebakaran yang terjadi. Bukan hanya minta maaf loh Maria, tapi juga memberikan bantuan kepada para korban. Ada mengunjungi langsung sejumlah korban yang ada di rumah sakit. Tapi kalau ini kan bisa dikatakan sejumlah pihak bahwa masalah lapas ini sudah lawas. Kalau over kapasitas, kemudian kalau di Tangerang pun sangat tidak layak, yang harusnya hanya diisi 200 sampai 400 orang, tapi ternyata penghuninya ada ribuan orang di sana Maria ya. Tapi baru-baru ini kemudian Polda Metro Jaya juga kemudian mengeluarkan penyelidikan terkini. Ada paling tidak potensial tersangka di sini yang akan dikeluarkan, lebih dari 1 orang dugaannya, Andro. Karena bisa dikenakan pasal mengenai kelalaian. Kalau kita lihat saat ini masih terus diselidiki dan kita akan menunggu nanti bagaimana penjelasan dari Direktorat Kriminal Umum dari Polri. Apakah memang ada tersangka dari internal atau eksternal, kita tunggu. Karena awalnya kan dugaan ini kuat sekali mengarah ke korsleting listrik. Kebangunan ini pemirsa sebenarnya sudah dibangun sejak tahun 1972. Kenapa sudah puluhan tahun arus listrik di sana tidak dicek
dibiarkan begitu saja. Tidak ada sehingga perbaikan sama sekali. Tidak ada perbaikan. Itu yang menjadi persoalan serius dan berakibat sangat Ya, fatal. kita tunggu apakah betul nanti akan ada tersangka dari kebakaran lapas kelas 1 Tangerang yang menewaskan puluhan orang. Karena hingga saat ini proses penyelidikannya masih terus berlangsung untuk menuntaskan kasus ini. Tapi kita akan bahas mengenai hal ini pemirsa di Catatan Demokrasi. Langsung saja kita sapa, ada sejumlah narasumber kita. Ada Bang Fadli Zon, anggota DPR RI fraksi Gerindra. Selamat malam Bang Fadli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga sudah hadir di sebelah Bang Fadlizon ada Mas Hussein Ahmad, peneliti imparsial. Selamat malam Mas Hussein. Selamat malam. Dan ini merupakan duet dari Komisi 3 DPR RI, Bang Arsul Sani dan juga Bang Arteria Dahlan. Kita pertemukan bukan hanya di legislatif, tapi di sini kami hadirkan di meja Catatan Demokrasi. Bang Arteria, selamat malam. Bang Selamat malam. Arsul, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi Assalamualaikum. Salam sehat untuk kita Baik. semua. Ini narasumber yang dari kemarin teriak-teriak soal lapas, mereka ingin evaluasi karena dianggap masalah yang berlarut-larut, Maria ya. Cukup muncul juga di sini, tapi kemudian kalau dilihat banyak juga desakan-desakan yang muncul untuk Kemenkumham dalam hal ini bertanggung jawab mengenai kebakaran ini. Salah satunya orang itu adalah Bang Fadlizon ini kemarin. Bang Fadlizon. Terima kasih. Menurut saya tragedi tewasnya 48 narapidana di Lapas Tangerang ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ini adalah tragedi kemanusiaan dan sesuatu yang luar biasa bisa terjadi di negara kita, negara G20 ya, yang seharusnya hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Dan kita tahu masalahnya adalah masalah salah satunya overcrowding, overcapacity. Ini sudah klasik sekali. Saya berkali-kali juga sebagai anggota DPR, sebagai wakil ketua DPR waktu itu berkali-kali mengunjungi banyak lapas. Pernah di Cipinang berkali-kali kita lihat, di Medaeng ya, di Surabaya itu luar biasa padatnya itu. Sampai saya pernah mengatakan bahkan di kamp konsentrasi, ya jangan dilihat kamp konsentrasinya, kamp konsentrasi Auschwitz aja masih mendingan, masih ada tempat tidurnya gitu. Tempat tidurnya itu ada bertingkat. Nah di situ tidak ada tempat tidurnya, ya bahkan orang untuk tidur pun susah, duduk, bahkan ada yang tidurnya bergantian. Nah, ini kita banyak yang tahu. Kalau boleh dibuka itu situasi dan kondisi gambar-gambarnya dan videonya di lapas itu, saya kira akan mengagetkan. Ini merupakan penyiksaan sebetulnya. Bang Fadlizon, tapi kalau dilihat dari akun Twitter Anda, narasinya ngeri juga Bang. Ada beberapa yang kemudian menyatakan, Anda sempat menyatakan Menkumham mundur kalau masih punya malu. Ya betul, sekarang ada 48 orang meninggal. Siapa yang bertanggung jawab? Menurut saya ya tentu yang pernah bertanggung jawab adalah menterinya. Permintaan maaf sudah, dirjennya. bantuan sudah Bang, kunjungan langsung sudah, Ini masih kurang. kalau di luar negeri mungkin pada jam itu juga dia mengundurkan diri. Ya kalau di luar negeri ini kan mungkin gara-gara revolusi mental kita nih gagal sehingga tidak punya malu lagi. Ya seharusnya itu sudah mundur kapan waktu itu. Maksudnya tidak punya malu ini apa? Karena kan bentuk tanggung jawab ini pengusutan tuntas dari tragedi kebakaran di lapas kelas 1 tapi dari kan yang Yasona paling Lawli. bertanggung jawab terhadap itu adalah menterinya dan dirjennya tentu saja, ya. Dan menurut saya seharusnya bayangkan apa perasaan dari keluarga yang ditinggalkan oleh 48 napi yang tewas di sana. Bayangkan itu, bagaimana rasanya? Dalam kejadian apa bisa terjadi 48 meninggal dunia. Dan kita tahu masalahnya adalah masalah yang itu juga. Harusnya ada dong penyelesaian. Apakah penambahan lapas atau sistem pemenjaraan kita juga kan ada pemenjaraan itu ada non pemenjaraan di dalam tindakan untuk sanksi pidana juga. Di luar negeri sudah banyak yang misalnya pidananya apa kira-kira pidana ringan gitu ya. Ya menurut saya seharusnya tidak. Bahkan tahun lalu Menkumham mengeluarkan 30.000 napi dengan alasan pandemi COVID. Ya, 30.000 waktu itu. Dan itu juga tidak jelas kriterianya. Tapi kan masalah overcrowding, overkapasitas ini bukan hanya terjadi di era Yasona Lawli. Di menteri-menteri sebelumnya ya itu juga artinya dia kejadian sudah tahu serupa. masalahnya, tapi dia tidak mengerjakan apa-apa. Oke.
Itu dong masalahnya. Jadi yang lalu pun ya salah. Bang Sama Arteria. saja Tidak salah. hanya Bang Fadlizon, Tetapi- kalau pernyataan narasi-narasi dari Bang Arteria ini juga ngeri juga. Katanya yang mendesak supaya menterinya mundur ini harus waras. Berarti Bang Fadlizon nggak waras banget Bang Tari? Ya, yang pastinya ini kan musibah. Tidak ada satupun yang ingin terjadi dan ini bisa terjadi pada siapapun menterinya. Kita juga harus lihat apresiasi atas respon cepat. 15-10 menit sudah dilakukan pengendalian api, jam 3 sudah selesai. Intinya tidak perlu saling menyalahkan, kemudian juga minta menteri mundur, kan lucu itu ya. Proses hukumnya sedang berjalan, investigasi lagi berjalan, tiba-tiba menterinya mundur. Ini logika akal sehatnya yang saya katakan ada di mana. Nah, jangan sampai musibah dijadikan komoditas politik, dijadikan isu politik, dipolitisasi. Saya minta juga kepada yang minta mundur ya harusnya lebih bijak, lebih objektif, lebih sehat berpikir. Apa iya dengan mundurnya menteri masalahnya selesai? Kemudian apa iya dengan musibah ini menteri yang harus mundur? Nanti semuanya dimundurin aja, nggak ada menteri lagi. Kalau ada salah ini menterinya mundur. Musibah ini dukanya tidak hanya bagi keluarga korban. Dengan segala hormat kami pada keluarga 48 korban. Ini juga dukanya bagi petugas lapas. Kalau Bang Fadli di Komisi 3, kita ini jalan terus ke lapas-lapas, harusnya lebih paham bahwa memang mereka ini bekerja dari sejak awal dalam kondisi yang tidak ideal. Ya, tapi dipaksa untuk kerja ideal dengan parameter yang ideal. Ini juga saya katakan tidak fair. Tidak Saya idealnya lebih- bagaimana Bang? Bayangkan saja, saya katakan begini. Kapasitas hunian 600, ya, tapi dihuni 2.500. Bayangkan saja untuk biaya kebutuhan dasar itu dikasih anggaran hanya 50.000 rupiah per bulan per warga binaan. Untuk biaya bahan makanan atau BAMA itu 3 kali ongkosnya cuma dianggarkan 20.000. Biaya kesehatan 50.000 per bulan per warga binaan pemasyarakatan. Yang jagain lapas, kita analoginya apple to apple sama polisi lah. Ya, 1:2 buat jaga keamanan. Itu pun bukan orang yang bermasalah yang dijagain polisi loh. Di lapas ini sudah jelas orang-orang yang bermasalah. Tapi 15 penjaga menjaga 2.000 orang. Jadi pergantian figur sosok pejabat bukan solusi ya? Bukan, siapapun menterinya kalau dihadapkan pada seperti Bang ini Fadli. ya nggak Tapi mungkin kalau bisa boleh, Bung Terry, terjadi. Saya agak interupsi. Justru disitulah kenapa hal itu dibiarkan terjadi selama bertahun-tahun. Pak Lauli kan sudah dari 2014, ya sekarang 2021, artinya 7 tahun. Kalau menteri sebelumnya berbeda, oke lah, tapi ini sama. Tapi kita melihat bahwa ini dibiarkan, harusnya tidak boleh ada kapasitas 600, dihuni 2.500, yang kita sama-sama tahu. Keadaan ini harus diubah, nah ini tidak ada. Tapi kan ini struktural Bang Fadli. Ada menteri, Iya, ada saya juga mau dirjen, ada interupsi nih. kalapas. Iya, iya. Sesaat lagi Bapak-Bapak Ini- kita harus jeda dulu hanya di Tahan catatan dulu, Bang. demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya kita lanjutkan. Jadi begini Bang Terry, kalau berangkat dari masalah kebakaran di Lapas Tangerang kemarin, overkapasitas di sana. Kalau dilihat dari data Ditjen Pemasyarakatan, bahkan ada 76% lapas di Indonesia yang juga overkapasitas Bang. Iya, bahkan sampai ada yang 600%. Tapi saya kembali lagi ya sama Bang Fadli, ini dibiarkan dalam perspektif apa? Kan sudah berlangsung lama, ini Katanya sudah Bang masalah Fadli klasik lah pengamat, ibaratnya. anggota DPR. Kita punya grand design, kita punya roadmap, kita punya program aksi di 2017 zamannya beliau jadi wakil ketua DPR. Harusnya beliau baca itu. Kemudian yang kedua, baca ini Pak. Sebentar Bang, diangkat. 100 halaman. Ditunjukkan ke kamera, Bang. Laporan tahun Iya. 2020. Sampai bawa Ini buku loh ini, Bang kita Arteria. ide, gagasan apa yang disampaikan oleh Menteri Kumham, Dirjen Pas terkait dengan bagaimana pembenahan lapas rutan yang ada di Indonesia. Ya. Mereka sudah teriak kalau mau ideal ini Sebentar, solusinya. boleh sambil saya angkat Ya. supaya bisa ditangkap Ditunjukkan, kamera. Bang. Karena mau ideal ini solusinya, tapi sampai sekarang kan tidak pernah diberikan. Ibaratnya diberikan uang 100 rupiah atau 100.000, suruh nyampe ke Medan, artinya disuruh untuk berkreasi. Jadi sejak awal memang sudah tidak fair kita memberikan beban pertanggungjawaban kepada Pak Menteri. Yang kedua, bicara over capacity Pak Fadlizon. Kalau over capacity terjadi di semua unit lapas, tapi apa yang ingin saya sampaikan gini. Sumber permasalahan over capacity apa di Kementerian Hukum dan HAM, di Pak Menteri? Enggak.
Karena ini adalah kita bicara criminal justice system. Lapas adalah tempat pembuangan akhir. Kalau criminal justice systemnya tidak kita benahi secara serius, cermat, dan berkemanusiaan, akan hadirlah yang seperti ini. Kenapa? Yang keluar lapas sama yang masuk lapas, itu jauh lebih banyak yang masuk lapas dibanding orang yang keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita bicara lagi yang namanya overstay. Banyak sekali yang sudah habis masa hukuman, ditaruh di lapas. Kenapa? Pertama karena ada tahanan titipan kejaksaan maupun kepolisian. Kenapa? Di polisi dan di jaksa tidak punya ruang tahanan. Artinya di polisi Anda dan di jaksa di rutan. Nah yang ketiga, ini saya ingin sampaikan lagi mengenai banyak yang sudah habis masa hukumannya, tapi vonis di pengadilan belum ada. Lapas nggak mungkin ada peraturan Mahkamah Agung, surat Mahkamah yang mengatakan sampai dengan vonis biarkan dia di situ dulu. Itulah yang membuat lapas ini penuh sesak. Kalau mau dibenahin, banyak yang harus kita perbaiki, itu pun hanya satu terkait dengan over capacity. Ditangkap Ya. Bang Fadli sampai situ Jadi, dulu, sebentar, jangan sebentar. tembak di menterinya Bang. Gini, persoalannya adalah dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap lapas siapa? Kita berangkat Siapa dari menurut kasusnya. Pak Fadli? Menurut saya dari Kemenkumham. Enggak, siapa? Kalau dari Kemenkumham bisa tentu yang Dirjen Imigrasi. yang tertinggi adalah menterinya, kemudian Dirjen Lapas, ya, dan seterusnya. Dan kita tahu harusnya ada, kalau misalnya dananya tidak cukup ya ditolak saja. Menteri bisa mengambil keputusan 30.000 orang dikeluarkan karena pandemi. Ini Habib Rizik aja dengan Nggak ditolak kesalahan yang bagaimana? sangat minor ya, contoh Ditolak bagaimana? dikeluarkan. Semuanya 260.000 dikeluarkan. 30.000, contoh. Heeh. Contoh, bisa mengambil satu langkah. Langkah itu bisa langkah sistemik, bisa langkah fisik. Langkah sistemiknya jelas, saya kira criminal justice system. Langkah fisik kan juga bisa di situ. Gimana Nggak coba? boleh dong dipaksakan. Dengan alasan kemanusiaan, ya. Kalau misalnya lapas itu sudah penuh, over capacity, jangan dipaksakan. Harus Gimana ada cara solusinya, lain. Pak? Apa solusinya? Ya menurut saya itulah yang harus dipikirkan. Solusinya oleh sudah terbit Permenkumham 10. 34.000 sudah keluar. Sudah terbit yang namanya endorse restoratif justice. Justru itu. Tidak semua ditahan. Nah, sekarang Apalagi solusinya? Sekarang misalnya kalau Enggak, misalnya solusinya jangan pakai misalnya. Jangan. Solusinya apa? ini yang solusinya gampang menurut Apa saya. coba? Ya, kalau misalnya anggarannya tidak cukup kan Hah? anggaran itu yang membuat adalah pemerintah dengan DPR. Minta anggaran. Kalau Sudah tidak, kita usulkan, Pak. iya justru Sudah itu. kita usulkan tapi hasil dari Kementerian Kemudian- Keuangan segitu juga, Pak. Kenyataannya tidak ada perubahan. Masih terlalu banyak yang over capacity. Iya. Artinya kalau misalnya ada perbaikan, tadinya 76%, turun menjadi 50%, turun menjadi 25%, itu namanya ada progres. Itu Tapi tadi. kalau tidak ada perbaikan, sama saja, itu namanya tidak ada progres. Inilah yang namanya saya tidak mengerti. Kalau boleh, kalau Ini nih, sebentar ya. Ini kita harus pahami dulu. Yang saya katakan tidak ada progres. Bang Fadli tidak baca, ya. Dari mulai awal kita 2014-2015 masuk, itu over capacity-nya berapa ratus %. Sekarang ini sudah kita bisa tekan. Main di 80, 90, sekarang 101%. Artinya perbaikan secara mendasar dari sisi numbering, jumlah, itu sudah dilakukan. Padahal giat-giat penegakan hukum yang mengakibatkan orang akan masuk sel, itu tinggi tetap. Tinggi, Pak. Jumlah kriminalitas yang harus masuk dan ditahan itu tinggi. Tapi dengan sekarang ini, dengan sistem yang kita buat, sudah coba kita reduksi. Ya, malah akan berturun-turun dan turun terus. Sekarang saya tanya balik, apakah 48 ini sesuatu yang biasa saja bisa Ya terjadi? jelas tidak biasa, Iya. makanya kita kumpul di sini. Bagi saya justru itu. Ini Tapi adalah solusi sebuah, untuk mundur itu yang saya katakan, Bukan. Anda waras tidak? Nah, saya nanya justru- kalau berbicara mengenai justru waras, sangat waras. kita dengarkan juga Di Mas Hussein. Bang mana-mana Fadli. tanggung jawab itu adalah Bergantian, tanggung Bapak-bapak. jawab Mas Hussein, silakan. yang Mas harus Hussein terima. dulu, ya. Jadi- Kekuasaan itu satu pair dengan tanggung jawab. Ya. Pertanggung jawaban itu Bang proporsional. Arteria, ini itu sebetulnya lagu lama kaset baru. Kita Pak Yasona Lawli itu sudah 2 periode, 2014 dia sudah jadi menteri. Sudah tahu dia masalahnya. Dalam Permenkumham terkait soal grand design, overcrowding, dia sudah sebut masalahnya apa. Dan salah satu masalahnya adalah karena kebijakan pidana kita terlalu punitif. Apa-apa kemudian dipenjara. Hukuman fisik, ya. Iya, Undang-Undang ITE orang dipenjara, Undang-Undang pornografi dipenjara, RKUHP dikritik sendiri sama Permenkumham ini. RKUHP dibilang bahwa Iya.
menambah pidana penjara, orang kemudian berzina misalnya 5 tahun di penjara, orang penghinaan 5 tahun di penjara, seolah-olah tidak ada alternatif pidana yang lain. Tambahannya adalah begini, terkait soal undang-undang begini. Ya. Nanti Sebentar Bapak-Bapak. Yasona Lauli dia lari kan coba ke KUHAP. Dia nggak baca DLC sistem. Di KUHAP Sebentar, itu justru Bang Arteria, kita habiskan dulu. Kita kasih waktu dulu, Yasona Bang Hussein. Lauli itu sudah ngomong sendiri bahwa akar masalah overcrowded itu ada di narkotika. Ini sudah 3 tahun ya, undang-undang narkotika gantung di Kementerian Hukum dan HAM. Yasona Lauli nggak kirim-kirim itu naskah akademik ke DPR, ya kan? Oleh karena itu, ini terus ini orang pemakai kan harusnya jadi korban, harus direhabilitasi. Dia di penjara, ada orang ngeganja tertangkap 3 linting ganja di penjara. Padahal kemudian yang seharusnya di penjara adalah bandar. Artinya usulan Anda? Seharus gini, Yasona Lauli itu seharusnya bersegera itu kirim naskah akademik ke DPR dong. Biar dibahas sama Pak Arteria dengan kawan-kawan yang lain. Jangan ditahan-tahan. Dia sendiri bilang bahwa pemerintah masih tidak bersepakat. 3 tahun tidak bersepakat. Akibatnya apa? Ini 48 orang itu kan narkotika. Meninggal dunia. Harusnya nggak begitu. Bang Arsul Sani. Silakan Bang. gini, supaya kita fair ya. Jadi kita melihat memang masalah itu ada. Seperti yang disampaikan oleh Bang Fadli. Itu fair. Saya tidak berkepentingan untuk menjadi pembelanya Pak Yasona. Tetapi kita melihat semua masalah ini dalam kerangka criminal justice system kita itu, jangan kemudian pembebanannya ada pada Menteri Hukum dan HAM. Itu tidak fair juga. Ya. Tadi misalnya Anda bicara soal undang-undang. Memang Menteri Hukum dan HAM itu adalah koordinator legislasi dari pemerintah. Tetapi apakah sebuah RUU itu sebagai inisiatif pemerintah ya bisa maju ke DPR atau tidak itu hanya ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM? Tidak jawabannya. Jadi misalnya kayak RUU perubahan atas undang-undang narkotika, itu semua kementerian dan lembaga terkait harus paraf dulu. Itu masalah ada di sana. Jadi yang mau saya katakan, persoalan-persoalan seperti persoalan lapas itu adalah masalah utamanya pada pemerintahan secara inter kementerian dan lembaga, bukan hanya di Kemenkumham. Kita harus fair ngelihatnya. Termasuk juga masalah ada di DPR juga, gitu ya. Tadi kan sudah disebutkan oleh Bang Fadli. Persoalan lapas kita itu adalah persoalan sistemik. Tadi kata sistem itu sudah disebut. Nah, kalau kita melihat ini sebagai sebuah persoalan sistemik, maka pendekatan untuk pemecahannya itu juga harus sistemik. Kita sama-sama belajar teori sistemnya Loren Friedman itu, ya. Kalau kita bicara konteks teori sistem dalam rangka penyelesaian sistemik, maka apa yang harus kita lihat? Kita benahi dulu substansi hukum. Ya. Dan substansi hukum itu tidak hanya ada pada RUU pemasyarakatan saja, tapi pada politik hukum pemidanaan kita juga yang ada di RKUHP. Ya. Kita juga harus benahi kelembagaan. Ya, tentu itu ada utamanya di Dirjen Pemasyarakatan. Tapi kita juga harus benahi yang paling penting, ya, budaya penegakan hukum kita. Ya, budaya penegakan hukum kita itu belum murni dan konsekuen. Kalau bahasanya Orde Baru zaman dulu belum dilaksanakan. Ya, contoh pasal 127 Undang-Undang Narkotika kita itu mengatakan, kalau orang itu penyalahguna murni, bukan bandar, bukan pengedar, maka dia diproses hukum, outputnya adalah rehabilitasi. Ya, tetapi apa yang terjadi? Inilah sebetulnya sumber utama terjadinya overcrowding, overkapasitas dalam lapas kita. Itu loh. Nah, coba kalau semua jajaran penegak hukum kita sepakat secara murni dan konsekuen melaksanakan itu tadi. Dan bukan hanya penegak hukum, pemerintahnya dalam arti sebagai sebuah sistem pemerintahan, ya, KL-nya yang lain juga memberikan dukungan. Karena kalau kita bicara misalnya output rehabilitasi, itu berarti pemerintah juga harus menyediakan pusat-pusat rehabilitasi dan RSKU yang itu juga di luar kewenangannya dari Menteri Hukum dan HAM. Bang Arsul, itulah yang tadi saya bilang, 3 tahun itu ngapain aja. Yasona Lauli itu lokomotif pembaruan hukum di pemerintahan. 3 tahun itu
selama revisi undang-undang narkotika ini gantung, mestinya dia bisa memastikan dong teman-temannya ini kan bukan musuhnya dong. KL-KL yang lain untuk kemudian ikut tanda tangan. Kalau 3 tahun waktu yang cukup saya kira, Bang. Saya mau katakan ya, tidak direvisi pun undang-undang narkotika, kalau budaya hukum penegakan kita itu lurus, murni dan konsekuen seperti yang diamanahkan dalam politik hukum yang diletakkan di pasal 127 Undang-Undang Narkotika sekarang, sebetulnya itu sudah akan mengurangi overcrowding yang ada di lapas. Jadi juga jangan kita menyalahkan akibat Undang-Undang Narkotika itu tidak direvisi, kemudian timbul overcrowding. Tapi kan undang-undang itu kan salah satu pintu, Bang. Bang Arsul. Undang-undang itu salah satu pintu tapi. Bang Arsul. Iya, salah satu pintu. Yang ngomong masalahnya di undang-undang narkotika itu bukan saya. Yang ngomong itu Yasona Lawli sendiri loh. Yang harusnya diselesaikan memang ya saya sepakat, bukannya kok saya mengelak, RKUHP. Karena di dalam RKUHP banyak politik hukum pemidanaan kita yang dirubah. Contoh misalnya ada pidana kerja sosial. Saya termasuk orang yang setuju misalnya, Bang Fadli ya, kalau soal orang pelanggaran IT yang nyinyir dikit-dikit yang sekarang lagi rame itu, Saiful Mahdi yang sedang mohon amnesti kepada presiden, itu mestinya nggak dikirim ke penjara. Itu cukup kalaupun pidana dalam pemidanaan kita nanti kerja sosial saja, yang kayak begitu ya. Belum yang lain-lain. Yang harus ke penjara itu kalau terutama kejahatan yang bersifat kekerasan, fisik. Dan itu kemudian tidak bisa diselesaikan atau tidak lazim diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif justice. Nah sebetulnya kalau kita benahi ini saja, itu bisa ya. Nah tapi memang saya setuju, kita minta pemerintah secara keseluruhan supaya RKUHP ini diajukan kembali ya. Nah yang paling penting lagi tentu dalam rangka ya struktur itu tadi, unsur yang kedua bukan hanya soal kelembagaannya, dua hal di sana perlu diselesaikan. Pertama ketercukupan anggaran yang tadi disinggung oleh Arteria. Yang kedua? Ya, yang kedua adalah SDM. Termasuk penambahan. Sesungguhnya Pak Arsul ini harus dijawab sama Menkumham Yasona Lawli sendiri. Kami sudah mencoba mengundang, tapi yang hadir malam hari ini diwakili oleh Dirjen Pas Bapak Reinhard Silitona. Nanti kita akan mendengar langsung laporan terbaru tragedi lapas Tangerang seperti apa, kemudian pembenahannya bagaimana Maria ya. Tapi kita tahan dulu, usai jeda saat lagi di Catatan Demokrasi. Nah, kita lanjutkan, tadi sudah disinggung, sudah terhubung bersama kami ada Dirjen Pemasyarakatan Pak Reinhard Silitona. Kita sapa, selamat malam Pak Dirjen. Terima kasih waktunya malam hari ini Pak Dirjen. Ya, selamat malam Mbak Maria. Ya, Pak Dirjen, kalau kita lihat ini banyak sekali kemudian dorongan, desakan tidak hanya dari sejumlah tokoh saja tapi juga masyarakat, izin Pak Dirjen, yang kemudian meminta tidak hanya Menteri Hukum dan HAM tapi juga Anda ini Pak Dirjen, Dirjen Pemasyarakatan. Ini ada tayangan di layar kaca kita, Amnesty Indonesia minta Yasona dan Dirjen Lapas Pemasyarakatan mundur. Izin minta klarifikasinya Pak, konfirmasinya. Baik, selamat malam Bang Arsul Sani, Bang Arteri Dahlan, Bang Fadli John, selamat malam. Kemudian Bang Hussein. Mas Hussein. Ya, Pak Hussein Ahmad, selamat malam juga. Terima kasih. Kami sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kami perlu menjelaskan bahwa pembicaraan yang tadi yang pertama, saat ini ada jumlah penghuni di lembaga pemasyarakatan ada 267.000 itu, kemudian kapasitas yang sebenarnya di seluruh Indonesia hanya 132.000. Setengahnya ya Pak? Jadi ya, setengahnya. Kemudian dari seandainya saja 132.000 itu dimasukkan semua dari perkara-perkara narkotika, masih kurang. Karena dari 266.000 itu 134.000 adalah
perkara narkotika. Jadi kalau dimasukkan semua, overkapasitas khusus semua narkotika pidana umum tidak dimasukkan, itu juga masih over. Over ini mungkin kami menanggapi tadi beberapa pembicara dari bapak-bapak yang ada di studio yang menjadi konsen pemikiran kami dari hulu ke hilir ini yang sampaikan tadi Bang Arsusani. Apakah narkotika itu pemenjaraan atau kepada kesehatan atau rehabilitasi? Kalau tetap kepada pemenjaraan, maka yang terjadi yang seperti saya katakan tadi, kalau narkotika saja dimasukkan keseluruhan untuk kapasitas 132.000 masih kurang. Kalau ini berjalan terus, yang dari hulu ke hilir selalu bahwa narkotika harus dipenjarakan, maka ini dalam ke depan akan berkali-kali lipat. Ini mungkin bapak-bapak yang ada di studio untuk sebagai masukan perlu pemikiran ke depan bahwa pemenjaraan itu kesehatan juga, rehabilitasi juga harus menjadi pemikiran. Pak Reinhard. Ya, kemudian kalau ada dorongan, kemudian Pak Reinhard. Ya, nanti akan saya jawab. Kemudian dari kejadian-kejadian tersebut ada dorongan seperti ini, itu adalah dari pimpinan yang memutuskan dan menilai kami. Namun kami sekarang masih fokus kepada upaya-upaya yang dilakukan saat ini terhadap penanganan korban. Ada dua bagian. Yang pertama adalah saat kejadian. Saat kejadian yang seperti diceritakan tadi, kemudian pasca kejadian. Nah, saat kejadian saat ini sedang berlangsung penyelidikan dan penyidikan sampai di mana persoalan di Lapas Kelas 1 Tangerang, Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Banten ini untuk siapa yang bertanggung jawab, dan pada saat itu tentu dalam rangka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu adalah kejadian. Kemudian pasca kejadian ini kan juga harus ada upaya-upaya. Ini sudah kita lakukan dan harus dilakukan juga dengan upaya-upaya yang sistematis. Misalnya setelah penanganan korban, kemudian dievakuasi, yang pertama, tentu apa? Langkah-langkah dari pemasyarakatan, yaitu dengan membentuk layanan krisis center. Dari 41 korban ini, semua keluarga kami akan mencoba menghubungi semua keluarga sehingga didapatkan DNA. Sekarang bahkan yang kemudian, Pak Reinhard, jumlah korban bukan yang terbaru, ada 48 Pak. Ya, ini 41 yang di rumah sakit Polri. 41 yang di tempat ya Pak ya. Kemudian bertambah terus kan Pak jumlahnya. Betul, ini kan juga belum teridentifikasi. Teridentifikasi awalnya pada tanggal 8 pagi itu saat kejadian. Makanya saya katakan tadi upaya-upaya pasca kejadian. Yang pertama tadi kita membuat layanan krisis center sehingga keluarga sampai saat ini sudah sebagian besar sudah diambil DNA-nya. Kemudian datang ke kami sekarang masih di lapas, kami berkantor di Lapas Kelas 1 Tangerang ini bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten untuk melayani di krisis center ini. Jadi sampai sekarang sudah keluarga sudah kami layani sampai ke rumah sakit Kramat Jati, Polri Kramat Jati. Kemudian di sana tentu ada persoalan penginapan dan sebagainya, itu juga sudah dilakukan. Pak Reinhard. Sudah dilayani dengan baik. Selanjutnya kami juga melakukan pembentuk Pak Dirjen. tim penanganan Pak Dirjen, saya izin tanya. Masalah kebakaran Tangerang ini kan fenomena gunung es. Dalam 2 tahun catatan kami itu ada 13 kali kebakaran. 9 diantaranya itu di lapas overcrowded. Dalam 2 tahun ini Kementerian Hukum dan HAM tuh ngapain aja dalam konteks menangani kebakaran?
Kedua adalah saya sejujurnya kasihan dengan misalnya teman-teman sipir dan yang ada di lapangan yang saat ini sedang disidik oleh kepolisian ya. Kita misalkan lihat apakah kemudian saya mau tanya sama Pak Dirjen, dalam konteks fasilitas yang ada di Lapas Tangerang itu hidran ada atau tidak? Sprinkler ada atau tidak? Sejauh pandangan mata tim kami yang di lapangan, hidran saja tidak ada. Nah, pertanyaan saya adalah apakah selama 2 tahun ini yang Bapak sudah dapat laporan ada 13 kebakaran, apakah Lapas Tangerang itu sudah pernah mengajukan ya pengadaan hidran ya atau alat pemadam kebakaran yang lainnya? Kalau ada, kenapa kemudian dijelaskan kepada publik ada atau tidak sehingga kemudian kebakaran ini sangat hebat dan kemudian menjadi 48 orang meninggal dunia. Ini mesti dijelaskan ke publik. Berapa kemudian alat pemadam kebakaran di dalam sana yang menjadi barang milik negara di sana tercatat misalkan. Itu jelaskan kepada publik, Pak. Supaya jelas ini. Oke, silakan Pak Dirjen. Ya. Terima kasih, nanti pertanyaan itu akan kami jawab. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan sampai saat ini, yang saya tuliskan tadi pertanyaan yang pertama, yaitu membentuk penanganan kondisi darurat. Tadi seperti tadi disampaikan bahwa petugas pemasyarakatan juga, tadi sudah digambarkan, dari 2.000 lebih, 13 orang yang menjaga. Dari 13 orang yang menjaga ini, kemudian 1 orang berarti tidak terlalu besar jumlah antara pegawai dengan yang dijaga. Seperti ini yang terjadi kurang lebih selain di lembaga pemasyarakatan di Tangerang ini dan juga di beberapa lembaga pemasyarakatan juga di lainnya di seluruh Indonesia ini. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi oleh karena itu kalau saja warga binaan atau yang di dalam ini bisa terpenuhi standarnya sesuai dengan kapasitasnya, maka pelayanan-pelayanan yang seperti kita harapkan ini tentu bisa dilakukan maksimal. Nah, yang sekarang ini PP 99 juga undang-undang narkotika itu yang 5 tahun ke atas, selain juga ada yang lainnya, PP 99 tahun 2012 tidak diberikan hak-haknya. Ibu bisa bayangkan, kalau seorang pembunuh saja diberikan haknya, hak remisi. Misalnya dihukum 15 tahun, dia akan berkurang, mendapatkan remisi 17-an, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Tapi kalau narkotika, ketika dia ditahan 15 tahun atau 10 tahun, dia sama sekali tidak mendapatkan hak-haknya. Jadi PP 99 2012 juga sangat menjerat para warga binaan, para narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, ini juga menjadi sumber dari yang sekarang overcrowded ini. Ada ketidakadilan. Kenapa yang lain bisa mendapatkan hak-haknya? Kenapa PP 99 ini termasuk juga beberapa tindak pidana lain? Saya masuk ke narkotikanya saja. Menurut saya, ini harusnya juga mendapatkan haknya. Ada rasa keadilan kepada mereka. Jadi kalau 15 tahun, maka 15 tahunlah dia berada di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Padahal kalau pembunuhan, 15 tahun dengan dia berkelakuan baik dan syarat-syaratnya, itu bisa berkurang mungkin 3-4 tahun. Pak Dirjen, kalau mumpung ada Pak Dirjen ini ya, saya sekaligus bertanya juga. Kita ini kan seringkali suka lepas tanggung jawab ya. Menurut Pak Dirjen, tadi saya sependapat ya, bahwa ada masalah sistemik ya yang harus diselesaikan. Tetapi dalam kasus ini, kita stick kepada kasus ini, ada 48 napi yang tewas karena overcrowding, listrik konsleting dan sebagainya, tidak ada mitigasi dan seterusnya. Menurut Pak Dirjen siapa yang paling bertanggung jawab? Boleh langsung dijawab Pak Reinhard? Ya. Bang Fadli? Iya. Iya Bang, makasih Bang Fadli. Jadi kembali ke tadi, bahwa kejadian seperti ini yang kita lihat ada bentuk-bentuk yang
siapa yang bertanggung jawab di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Iya. Ini tentu kami tidak bisa lebih dalam lagi, nanti akan kelihatan dari proses penyidikan. Karena kami contohkan lembaga pemasyarakatan ini juga di bawah pertanggungjawaban Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten dan seterusnya. Tapi kami tidak ke sana. Tidak ke sana. Oleh karena itu proses penyidikan ini silakan nanti di pihak kepolisian. Kami ingin tadi menyampaikan tadi dipotong bahwa kalau seperti ini terus, proses yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan ini dari tahun ke tahun seperti Bang Fadli melihat di Surabaya, Bang Fadli melihat di Cipinang. Cipinang contohnya Bang Fadli, 1.300 kapasitasnya. Tapi 4.000 dihuni oleh 4.000 orang. Iya. Dari 4.000 orang itu 3.500 adalah perkara narkotika. Iya. Pak Dirjen. Oleh karena itu, apakah harus membangun lapas lain? Membangun lapas lagi? Upaya-upaya di atas seperti itu. Tentu anggaran kita juga sangat berpengaruh untuk membangun lapas. Tidak mungkin membangun lapas sedemikian besar dengan overcrowded yang seperti itu. Oleh karena itu tadi seperti Bang Rusani mengatakan, dari hulu ke hilir, jangan kami saja yang tinggal tempat menerima saja, tapi mohon kepada bapak-bapak bahwa persoalan ini adalah persoalan kita semua untuk bersama-sama menyelesaikan overcrowded ini. Oke. Mungkin begitu disampaikan. Terima kasih. Pak Dirjen, tadi kalau kita simpulkan memang mengenai angka overkapasitas sudah dibahas di sini, tapi tadi ada pertanyaan dari Mas Hussein yang belum dijawab, Pak. Selama 3 tahun ini kalau data dari CJR juga menyatakan ada 13 kali kebakaran, 10 diantaranya overkapasitas. Dirjen Permasyarakatan dalam hal ini Anda yang berwenang melakukan hal apa mengenai hal ini? Ya, beberapa kebakaran yang terjadi itu ada karena perkelahian. Ada perkelahian, itu juga karena overcrowding. Beberapa kebakaran juga karena ada persoalan yang seperti diduga seperti sekarang ini, listrik. Tapi dari pertanyaan tadi, apakah fasilitas-fasilitas yang disiapkan di dalam lembaga pemasyarakatan? Sudah ada. Sudah, tentu alat pemadam kebakaran juga disiapkan. Namun berapa kita buah, tahu Pak? Berapa buah itu terjadi, di dalam situ? Yang itu berapa buah yang dicatat? Maaf, saya teruskan dulu. Jangan dipotong dulu, Mas. Alat pemadam kebakaran yang seperti sekarang ini dengan anggaran yang ada, harapannya memang setiap kamar, setiap blok itu terus ada. Namun tentu keterbatasan anggaran sehingga untuk api yang sebesar kemarin yang terjadi pada pukul 2 pagi, kemudian pada posisi banyak yang tidur, alat-alat ini tentu masih ada kekurangan. Seperti itu yang terjadi. Oleh karena itu overcrowded ini yang seperti disampaikan tadi Bang Fadli, yang disampaikan tadi Bang Arteri, tidak bicara terhadap persoalan yang spesifik, tapi mari kita berpikir selesaikan persoalan ini secara Pak Dirjen, pertanyaan saya soal hidran itu tadi belum dijawab. Apakah kemudian hidran itu ada atau tidak? Ya, kenapa tidak ada? Kalau tidak ada, apakah pernah diajukan oleh Kalapas? Ya, selama beberapa tahun ini. Kalau sudah diajukan, kenapa kemudian tidak diberikan hidran itu? Itu satu hal. Kedua, pertanyaan yang sangat penting yang publik mesti tahu. 30 juta uang kerohiman, ya. 30 juta uang kerohiman. Kemarin Bu Rika, Humas Dirjen pas katakan akan berikan 30 juta. Itu uang dari mana? Apakah itu dana taktisnya menteri atau uang dari Kemenq atau apa? Atas dasar apa 30 juta itu diberikan kepada korban, kepada keluarga korban? Apakah nyawa semurah itu 30 juta? Apa dasar mengukur 30 juta itu Pak Dirjen? Terima kasih. Langsung jawab, baik, terima kasih Mas Hussein Ahmad. Ini pertanyaan yang berikutnya dalam TV yang berbeda. Mungkin sudah 2-3 kali. Jadi 30 juta itu di dalam mata anggaran kita ada namanya tanggap darurat. Mata anggaran tanggap darurat. Jadi ketika kejadian bencana
keadaan kritis, maka kita mempunyai anggaran untuk tanggap darurat tersebut, yaitu uang itu disebut dengan uang kerohiman. Ya seperti itu. Jadi tidak ada batas dan memang ditentukan dalam tidak hanya 30 juta. Mas, kalau kita lihat untuk pemakaman ada 6,5 juta. Kemudian ada lagi keluarga-keluarga yang difasilitasi. Ini semua dalam anggaran mata anggaran tanggap darurat. Demikian sampaikan. Makasih Mbak. Pak Reinhard, ini kan berbicara soal struktural. Apakah dalam waktu dekat ini akan ada pejabat yang mungkin dirotasi atau bahkan didesak untuk mundur? Termasuk mungkin nama Bapak yang mendapatkan desakan seperti itu, Pak Reinhard. Ya, terima kasih. Sudah 2 kali pertanyaan ini. Jadi kami serahkan kepada pimpinan. Karena tadi belum terjawab, Pak Reinhard Siwitono. Tidak seperti itu. Jadi kami fokus ke orang sekarang banyak keluarga, banyak korban. Ini sedang kami kerjakan dan juga harus selesai secara tuntas. Yang saya katakan tadi pada saat kejadian dan pasca kejadian, bagaimana trauma healing bukan hanya kepada warga binaan, kepada juga petugas pemasyarakatan. Bapak Hussein bisa membayangkan sedemikian besar apinya, tentu mempengaruhi kejiwaannya. Ini persoalan-persoalan pasca dan bagaimana menyelesaikan trauma healing daripada warga binaan yang di dalam dan juga kepada petugas-petugas pemasyarakatan. Saya terima kasih atas simpati Bapak terhadap petugas pemasyarakatan yang barangkali ini Pak Dirjen. Ini kan kita memang berada di negara demokrasi. Jadi memang wajar kalau ada desakan-desakan seperti itu dari elemen masyarakat. Tapi saya ingin menyampaikan juga, karena saat ini ya tentu kalau fokusnya teman-teman di Jenpas mengelola crisis center dengan baik, saat ini kan Polri juga sedang melakukan penyelidikan untuk menemukan ada atau tidak ya unsur pidana di sana. Kemungkinan besar ada, meskipun itu dalam bentuk kelalaian. Kemungkinan besar, saya tidak ingin mendahului juga. Nah, kita juga berharap saja melalui acara ini agar Bareskrim Polri sebagai pihak yang berwenang ini menyelidik secara tuntas. Nah, dari situ nanti baru kita bisa berangkat ya untuk kemudian menyimpulkan siapa yang harus bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab secara hukum, kemudian kita tarik dari pertanggungjawaban secara hukum itu siapa yang harus bertanggung jawab secara sosial dan moral atau secara politik. Tetapi memang kita hemat saya ini harus menunggu hasil penyelidikan dari teman-teman di meskipun Bang Fadli sudah mention nama, Mas Hussein juga tadi. Nah, iya, hemat saya harus seperti itu, harus fair juga ya. Karena kalau soal ukurannya misalnya ya, ini kita bicara kultur semua ya, kultur kita termasuk kultur birokrasi. Itu kan memang nggak hanya di pemerintahan, di DPR juga tidak terbiasa itu untuk mundur. Itu loh. Jadi yang mau saya katakan kita harus fair juga lah. Ya kita tunggu penyelidikan lah ya Bang ya. Iya. Kita sampaikan terima kasih banyak Pak Dirjen atas waktunya malam hari ini menjawab juga beberapa pertanyaan dari narasumber dan juga masyarakat. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Selamat malam Pak Dirjen. Sesungguhnya memang Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly malam hari ini sudah kami undang dan awalnya berkenan hadir, namun ada agenda rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo sehingga diwakilkan tadi oleh Dirjen Pas. Semoga jawaban-jawaban Dirjen Pas ini bisa ada solusi, langkah nyata di lapangannya Maria ya. Iya, kita lanjutkan diskusi ini usai jeda saat lagi. Kalau misalnya kita ngomongin fasilitas umum kayak misalnya mall, kantor, itu kan nggak asal bangun, tapi sudah ada antisipasi kalau misalnya ada gempa bumi, ada kebakaran, dan itu difasilitasi dengan peralatan-peralatan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi. Demikian pula dengan fasilitas publik seperti penjara, yang isinya ada orang berjiwa, narapidana yang juga dididik di situ kan. Jadi saya rasa tanggung jawab seutuhnya ada di pemerintah dan pengelola. Mungkin penjaga di lapasnya ya Mbak ya. Kayak mungkin itu kan katanya ada konsleting listrik ya. Mungkin harusnya lebih dicek
rutin gitu tentang itunya gitu. Apalagi di situ lapas, di situ banyak orangnya. Kalau misalnya terjadi kebakaran seperti itu lagi, takutnya makan korban jiwa lagi kayak sekarang kan banyak banget gitu sih Mbak. Sesuai hukum mereka kan harusnya dibina kan tuh di lapas. Tapi lapasnya kalau saya dengar sih banyak yang over capacity gitu. Jadi mungkin ini merupakan bentuk yang harus diperhatikan oleh Kemenkumham gitu. Kita sebagai masyarakat Indonesia ingin menyarankan agar lebih baik bahwasannya Kemenham itu harus ada campur tangan dalam bertanggung jawab gitu. Karena keluarga mereka pun pasti mempunyai rasa hati yang ini ya. Nah itu tadi, harus ada campur tangan dari Kemenkumham Bang Terry katanya. Dan bagaimana sebenarnya audit pembenahan lembaga ini, karena kalau dilihat kan, kalau dilihat sistem kelistrikannya juga sudah berpuluh-puluh tahun tidak dibenahi. Dan tidak hanya di sini saja, beberapa lapas sama juga. Makanya saya setuju sama Mas Husin, Anda anak muda cerdas, tapi kurang satu, pahami siapa kamu hidup di mana, dan bagaimana kondisi negerimu. Mas Husin kita bicara tidak? ideal, bicara demokrasi, bicara apa, tapi nggak tahu. Lapas yang sekarang ini, lapas zaman Belanda yang kayu aja banyak. Kita nggak usah bicara hidran. Lapas yang tidak ideal dari sejak awal, nggak usah orang ngedobrak, dia bisa keluar sendiri, itu banyak sekali. Jadi kalau dikatakan ini hidrannya ada atau tidak dan sebagainya, saya katakan, mohon maaf, Anda hidup di mana? Pahamilah siapa negerimu lagi keadaan kayak gimana. Tapi teman-teman Komisi 3 pernah lihat langsung tidak kondisi itu? Kita sampai ke Sintang, di Sintang itu lapasnya kayu. Nggak ada nggak Bang masalahnya Bang di Tangerang itu Bang? Apanya? Pernah ngecek nggak, lihat nggak ada hidrannya, bisa saja ada mungkin saja ada dan mungkin saja tidak ada ya. Tapi itulah keadaan lapas kita. Dan kalau itu nggak boleh dibiarkan Bang. Tapi enggak, bukan dibiarkan. Makanya Anda sebelum bicara, Anda baca. Nih saya kasih bukunya. Apa nggak diminta sama Kumham? Saya kasih bukunya ini. Jadi jangan Anda bicara nggak tahu. Oh Kumham begini. Yang dilakukan segala ide, cite, gagasan ideal tentang lapas ideal itu sudah dihadirkan. Minta ongkosnya sudah dikasih angka-angkanya. Tapi kan sampai sekarang kan kita tahu negara kita terbatas. Di tengah keterbatasan itu kita coba melakukan kinerja upaya terbaik. Bagaimana kita bisa mengatakan fungsi-fungsi layanan publik di bidang pemasyarakatan ini tidak terganggu. Ini yang pertama. Ya. Bang Arteria, justru karena saya tahu akar masalahnya apa Bang Arteria. Kamu nggak tahu tadi di mana. Saya tahu bahkan nomenklatur aja nggak tahu. Ini nomenklatur ya saya katakan. Bang ini dapat anggaran dari Arteria, mana? Nih baca nih. Nih saya baca. Bang Arteria, justru sumber masalah overcrowding sehingga itu nyedot duit banyak itu adalah karena undang-undang narkotika. Itu siapa yang ngomong? Kemenkumham sendiri. Tapi kemudian naskah akademik digantung sama dia sendiri, nggak dilakukan itu, nggak dikirim ke DPR. Kebetulan saya 50% Bang Arteria, 50% Bang Arteria, napi kita, warga binaan kita itu terkait soal narkotika. Udah gini, saya ngomong boleh nggak? Itu loh. 51,06% napi kita narkoba, 60% bandar. Pengguna 40%, ekuivalen dengan 52.000. Apal saya luar kepala. Yang ingin saya sampaikan gini, ya. Kita berkali-kali katakan, kalau yang namanya bandar, pengguna, nggak usah repot-repot, penjara penuh, tembak mati. Pengguna korban yang saya katakan, pengguna korban layak hukumnya rehabilitasi. Kenapa layak? By law, undang-undang sudah memfasilitasi kok. Seandainya memang vonis hakim terbukti bersalah, yang bersangkutan tidak perlu pidana badan di penjara, tapi cukup dengan rehab. Ini keliru, ya? ini keliru. Jangan bicara keliru, Anda ini nggak tahu, tapi baca. Bang Arteria, kedua saya mau ngebantah Anda nih ya. Bicara mengenai nomenklatur tadi. Ditanyalah Dirjen, nomenklatur yang mana? Anda baca, ini ada nomenklatur semua biaya di sini. Ya, untuk bantuan 30 juta ada jelas. Mana? Apa baca di sini. Kalian baca. Apa? Kalau kamu enggak bunyinya apa di situ kamu baca dong ya, nomenklaturnya adalah belanja. Maksudnya boleh? Sini berdiri boleh Mas? Di bagian mana Bang? Yang tadi uang baca ini ya. Kalau Anda nggak tahu nanya, tapi jangan ngetes saya. Baca belanja mendesak. Semua tiap pos ada. Loh, bukan itu, Bang. Ya? Pertanyaan saya bukanlah, itu 30 juta itu dasarnya apa? Ada di situ di kementerian. Sorry. Jadi ini kayaknya jadi saya susah nih. Bang, Anda jawab dulu, Anda keliru nggak yang tadi? Yang mana? Yang tadi ini. Ada nggak di nomenklatur? Ada di nomenklatur. Saya kan nanya tadi. Iya, Anda nanya apa ngetes? Setelah saya tanya. Setelah saya jawab, saya bisa jawab kan? Oke, baik.
Saya tanya 30 juta, dasarnya apa? Mengukur harga nyawa orang 30 Itu juta. bukan mengukur harga nyawa, Anda jangan plesetkan begitu. Gimana? Itu namanya biaya kerahiman. Biaya kerahiman itu ya tergantung di kementerian itu berapa. Gak bisa, itu harus ada ukurannya, Bang. Gimana? Anda tahu nggak? Harus ada ukurannya. Memang lapas akan mati, akan meninggal dunia, kan nggak tahu. Bang, korban terorisme, terorisme itu jelas itu. LPSK kemarin ngomong tuh, kalau dia korban biasa 75 juta. Kalau dia kepala keluarga 175 Anda juta. tahu nggak? Terorisme, ada itu, Bang. Ini nomenklaturnya Dia sudah ngukur, ada. Bang. Saya nggak nanya itu. Saya ngomong dasarnya Jangan 30 juta apa? dong. Nggak, saya nanya 30 juta dasarnya apa? Menteri Yasona, jangan karena dia kasihan sama korban. Bukan. Misalnya, oke 30 juta, nggak bisa begitu. Ini bukan gerombolan, ini organisasi. Bang, ini negara Mengelola demokrasi. organisasi ada aturan negara mainnya. Demokrasi, Ngeluarin uang negara ada aturan mainnya. Bang, ini negara demokrasi ya. Kita berhukum yang baik. Dasarnya orang meninggal dunia dikasih uang kerohiman 30 juta, apa? Gak bisa jawab. Dirjen gak bisa jawab. Saya tanya Haidran, gak bisa jawab. Ini saya udah jawab, Anda maunya keluar dari mulut menteri. Padahal dia berkantor di sana. Dia gak lihat tuh apakah ada Haidran apa enggak. Ini udah saya jawab ya. Kemudian nanti Anda jawab ya. 2 tahun ini ngapain? 2 tahun ini menteri udah buat Permenkumham 10. Fasilitasi restoratif justice, koordinasi polisi, hakim, jaksa. Untuk narkoba kalian janganlah pakai yang namanya pidana-pidana badan. Regulasi kita undang-undang pemasyarakatan sudah. RKUHP yang kalian permasalahkan yang bagi kami ini sudah selesai. Kalau coba RKUHP kalian tetapkan, nggak ada masalah. RKUHP, kemudian ya peningkatan sarana dan prasarana. RKUHP ini, publik harus tahu. Justru dalam RKUHP pengguna ya pemakaian narkotika justru di penjara. Nah ini dia lah ya. Abang yang buat loh. Di RKUHP pun ada lex spesialis bos ya. Makanya kalian baca lah ya. Di Undang-Undang 127 itu sudah jelas, tatkala ada pertentangan hukum yang umum dengan yang khusus, berlakulah yang khusus. Kalian nggak perlu ragu tentang itu. Kalau gitu abang ngapain masukin dalam RKUHP pidana narkotika? Kok ngapain? Kalian pikir kenapa? Apakah harus ada di sini semua? Kan tidak. Saya tanya kenapa masuk dalam RKUHP dan dalam RKUHP. Jadi ginilah, Husin jangan pidananya adalah penjara, bukan pidana, bukan rehabilitasi dan lain sebagainya. Husin jangan dia nggak baca tapi berdebat. Husin nggak boleh misleading ya. Jadi kalau dia itu pemilik ya, dia pemilik orang yang menguasai, tapi konteksnya ya untuk diperdagangkan, dijual kepada lain, itu memang di penjara. Tetapi kalau penyalahguna murni tetap sama saja, ya. Hanya di KUHP itu kan diambil beberapa pasal, tidak semua, ya. Karena itu memang dulu kesepakatannya, ya, itu sebagai connecting point. Ya, connecting provision karena sistem kodifikasi kita itu tetap kodifikasi yang terbuka. Baik, Bapak-bapak, kita harus semuanya jeda terlebih dahulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Kita akan segera kembali. Saat ini kami sudah kehadiran Kiai Syarif Naji, kami persilakan kepada narasumber untuk bertanya langsung. Silakan. Silakan, mungkin ada Bang Fadli, Bang Husin. Oke. Terima kasih sekaligus, saya tadi ingin ada yang kurang tersampaikan juga. Tentu kita berbelasungkawa atas tragedi kemanusiaan ini yang telah merenggut 48 napi ya. Artinya kita harus akui bahwa ini adalah sebuah kegagalan melindungi jaminan keselamatan dari para napi sehingga 48 orang menjadi korban. Nah, terkait itu saya kira ini Pak Kiai, kita kan tahu bahwa di dalam Islam, di dalam keberagaman kita selalu ada amanah, diberikan amanah itu dengan tanggung jawabnya. Artinya mereka yang diberikan amanah tentu satu paket dengan tanggung jawab. Tidak bisa mau enaknya saja berkuasa, tapi tidak mau menanggung akibat dari kekuasaan itu. Nah, bagaimana Pak Kiai melihat orang yang telah diberikan amanah tetapi tidak dapat memberikan apa yang dijanjikan untuk perbaikan, ya, untuk segala macam yang dijanjikan, ya, dan bahkan membuat mungkin masyarakat semakin justru sengsara dan sebagainya gitu ya. Ini persoalan amanah dan tanggung jawab ini di dalam Islam. Dan kalau seorang ya pemimpin misalnya yang diberi tanggung jawab itu tidak mampu, apa yang biasanya dilakukan? Ya, terima kasih. Ya.
Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa bertemu Pak Kiai malam ini. Kejadian ini merupakan musibah. Di iman saya pribadi mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada banyak ayat, kebetulan saya Islam, di Al-Quran yang bicara mengenai keadilan. Janganlah karena kebencian kita kepada suatu kaum menjadikan kita menjadi tidak adil. Bahkan terkait dengan kesaksian pun Al-Quran juga mengatakan begitu tegas. Beritakanlah yang benar, ya. Jadilah saksi-saksi yang menginformasikan kebenaran yang hakiki. Untuk kasus atau tragedi yang seperti Tangerang ini, Pak Kiai, apakah adil vonis mendahului pemeriksaan? Apakah adil pemeriksaan belum tahu siapa yang bersalah, tapi tiba-tiba Pak Menterinya, Pak Dirjennya dibilang harus mundur, ya, mendahului pemeriksaan yang sedang berjalan, padahal kita hidup di negara hukum, negara kesatuan Republik Indonesia, Pak Kiai. Terima kasih, Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang harus saya ingatkan bahwa kita sedang berduka dan tawanan dalam versi Al-Quran adalah orang-orang yang sangat diperhatikan oleh Allah. Sehingga ada janji dari Allah, mereka akan mendapatkan kebebasan nanti di yaumil qiyamah dari lantaran memperlakukan baik kepada tawanan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Bagaimana kedudukan tawanan sampai membuat orang terbebas dari siksaan di yaumil qiyamah kalau memperlakukan dengan baik. Fakta yang sekarang sedang terjadi di Indonesia dan kita berduka, mudah-mudahan semuanya adalah orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Karena mereka pada saat ditawan, mereka adalah orang yang disebut, kalau mereka menerima keadaannya, orang-orang yang disebut kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ketika mereka menerima itu, atau ketika mereka dalam hadis Nabi lain bersabda bahwa ketika mereka dalam kesusahan, mereka menerima itu, maka sesungguhnya ada skenario dari Allah ingin menghapuskan dosanya. Nah, kenyataan yang sekarang bahwa orang-orang yang sedang berduka adalah orang-orang yang mereka tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri lagi karena memang ada kenyataan musibah yang begitu besar. Bagaimana Islam memandangnya? Saya ingin menggabungkan dua pertanyaan ini. Karena di dalam Sahih Bukhari jelas kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Jabatan itu sangat enak dengan fasilitas yang ada. Dan ini diakui oleh sahabat Nabi yang bernama Miqdad bin Amr. Beliau sampai datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau berikan aku jabatan. Sesuatu yang membuat aku terfasilitasi. Dan secara pribadi aku merasa lebih baik dari yang lain. Dan itu sangat menyiksa buatku. Ya Rasulullah, aku bertubi-tubi mendapatkan fitnah. Mendapatkan masalah. Maka kemudian beliau minta mundur. Apa yang terjadi dengan Khalid bin Walid? Seorang yang sukses dalam menjadi panglima perang. Tetapi Umar Ibnul Khattab memberhentikan dari jabatannya. Oh, dia orang yang sukses, tidak ada kegagalan. Sampai prajuritnya berkata, apa yang menyebabkan engkau rela untuk dipecat oleh Umar Ibnul Khattab? Dia bilang, aku mengabdi buat agama, buat negara, bukan untuk kepentinganku. Maka aku tahu pasti Umar Ibnul Khattab punya maksud. Dan maksudnya adalah karena saat itu semua prajurit telah mengkultuskan dia. Dia tidak gagal, tapi minta pada saat dimundurkan, dia tetap menerima. Artinya keadilan itu adalah sesuatu yang diberikan pada tempatnya. Dan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Indonesia lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kiai Haji Syarif Matlal Najib sudah hadir di Catatan Demokrasi. Saya Andromeda Merkuri. Saya Maria Segaf mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang ada di sini. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.